Sebagai orang percaya, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Demikian firman Tuhan kita bisa baca di dalam Alkitab. Dan kemudian juga Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan soal minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita, dan juga kebenaran. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita akan memperoleh hasil damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, ada satu kisah yang menarik yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan kutip dari satu artikel. Demikian ceritanya. Ada dua orang saudara yang mengolah sawah. Sawah mereka terletak agak ke atas bukit, sedangkan sawah petani lain terletak di kaki bukit. Mereka mengambil air di siang hari dan tidur di malam hari. Suatu malam, ketika mereka sedang tidur, petani-petani yang sawahnya terletak di kaki bukit menggali lubang pada saluran irigasi yang mengairi sawah kedua bersaudara itu dan mengalirkan airnya ke sawah mereka. Esok harinya, kedua saudara itu melihat apa yang terjadi, tetapi tidak berkata apa-apa. Sekali lagi mereka mengisikan air ke saluran irigasi mereka, dan malam harinya lagi-lagi terjadi peristiwa yang sama. Ketika esok harinya mereka mendapati bahwa petani-petani yang sama telah mengulangi tindakan yang jahat itu, mereka tetap tidak mengucapkan kata-kata protes. Bukankah orang Kristen harus sabar? Peristiwa ini berulang selama 7 malam berturut-turut, dan kedua bersaudara tadi menanggung perlakuan tidak adil dengan diam. Orang akan mengira bahwa orang Kristen yang dapat membiarkan dirinya diperlakukan demikian tanpa pernah mengucapkan kata-kata protes, tentulah orang yang dipenuhi dengan sukacita. Sungguh aneh, ternyata kedua saudara ini tidak bahagia sama sekali, tidak sukacita. Itu bahkan menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka membawa persoalan itu kepada seorang hamba Tuhan. Setelah selesai bercerita, mereka bertanya kepada hamba Tuhan itu, "Bagaimana mungkin bahwa setelah mengalami perlakuan seperti ini selama 1 minggu penuh, kami tidak merasa bahagia, kami tidak merasa damai? Ada apa ini?" Saudara yang telah cukup berpengalaman itu menjawab, hamba Tuhan itu menjawab, "Kalian tidak bahagia karena kalian belum melakukan dengan tuntas apa yang menjadi kehendak Bapa surgawi, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Kalian harus terlebih dahulu mengairi sawah para petani itu, baru kemudian sawah kalian. Pulanglah dan lakukanlah itu, dan ujilah apakah hati kalian bisa memperoleh kelegaan dan damai sejahtera." Mereka setuju untuk melakukannya, lalu mereka pun pulang. Esok harinya, mereka sengaja bangun lebih awal dan memulai hari mereka dengan mengerjakan pengairan bagi sawah para petani yang telah terus-menerus mencuri air dari sawah mereka. Lalu terjadilah hal yang mengherankan itu. Semakin lama mereka mengerjakan sawah para penganiaya mereka, semakin hati mereka bahagia. Pada saat mereka telah selesai menjalani sawah mereka sendiri, hati mereka benar-benar lega. Ketika kedua saudara itu mengulangi perbuatan mereka selama 2 atau 3 hari, para petani itu datang meminta maaf dan berkata, "Jika inilah kekristenan, maka kami mau mendengarnya lebih jauh." Di sini kita melihat adanya perbedaan antara hidup dengan hukum moral atau hukum Taurat yang tertulis dengan hukum roh dan kehidupan. Hukum roh dan kehidupan, yaitu di mana Roh Kudus yang memimpin hidup kita.
Kedua saudara itu telah sangat sabar, bukan? Mereka telah bekerja di terik matahari untuk mengairi sawah mereka dan telah menanggung penderitaan tanpa berkeluh kesah ketika orang lain mencuri air mereka. Bukankah itu sangat baik secara hukum moral? Apa yang kurang sehingga mereka tidak mengalami damai sejahtera di hati mereka? Mereka telah melakukan apa yang benar. Mereka telah melakukan apa yang baik. Mereka telah melakukan semua yang dituntut manusia dari mereka. Tetapi Allah tidak puas. Mereka tidak memiliki damai di hati mereka karena mereka belum memenuhi tuntutan dari Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Ketika mereka mencapai kesetaraan dengan standar Bapa Surgawi, dengan keinginan Roh Kudus, maka meluaplah sukacita dan damai di hati mereka. Tuntutan hidup ilahi harus dipenuhi dan janganlah kita berhenti sebelum Allah terpuaskan. Amin. Semoga cerita ini menjadi berkat buat kita semua.